Bos, ada yang lagi ngecapnya manis dari jualan bubur nih. Eits, jangan pandang bisnis ini sebelah mata ya bos. Menghadirkan bubur ayam Chinese yang halal dengan aneka topping bahkan punya konsep live cooking. Sang owner bisa dengan cepat membuka 3 cabang dan cuan tiap cabangnya tembus ratusan juta per bulan bos. Halo bos, saya dengan Aldi, owner bubur ayam Haji Furoda. Bubur ayam Haji Furoda ini sudah berdiri sejak tahun 2023, berawal dari Gandaria, kemudian buka di Blok M, sekarang terakhir di Bintaro. Penasaran dengan seperti apa usaha saya? Tetap di Cuan Bos. Bos, Aldi bukanlah pebisnis instan. Mengawali karir sebagai pegawai BUMD, Doi pun memutuskan resign pada 2018 demi terjun total ke dunia usaha. Bukan sekali coba langsung sukses ya bos? Saya pernah laundry, saya pernah kopi, saya pernah bakmi, saya pernah martabak, udah semua. Tapi baru 2023 ini Allah mudahkan di bubur sampai tahun sekarang saya udah punya 3 cabang. Memang bisnis kuliner itu bukan medan yang mudah. Rasa yang enak saja belum cukup untuk gaya cuan bos. Apalagi tren makanan bisa bergeser cepat. Bikin pebisnis harus terus berinovasi dan beradaptasi. Faktor lokasi, branding, dan juga pelayanan ke pelanggan juga penting bos. Sebetulnya semua usaha itu layak untuk dicoba. Hanya saja saya itu terlalu lama jadi karyawan. Jadi mungkin kemarin-kemarin itu banyak belajar saya. Jadi pada saat saya dulu terjun di dunia kopi, saya juga masih banyak yang saya tidak tahu di dunia kuliner gitu. Mungkin bisa dibilang keberhasilan di bubur ini adalah pelajaran-pelajaran saat saya gagal di sebelum-sebelumnya. Dari sekian banyak usaha kuliner yang ada, Aldi akhirnya menemukan celah yang belum banyak digarap. Dan ternyata langsung mendapat sambutan positif dari pasar. Saya berpikir di Jakarta Selatan terutama ya, itu kayaknya bubur Cina yang gerobakan tuh kayaknya nggak ada gitu. Jadi awal itu konsepnya kita coba bikin bubur Chinese tapi versi gerobakan gitu. Dan alhamdulillahnya kita diterima banget waktu itu di tahun 2023 itu. Karena rata-rata kan bubur Chinese gini adanya di restoran-restoran ya gitu. Tapi ini kita bikin versi kaki limanya dan alhamdulillah diterima sampai sekarang. Inovasi Aldi bukan hanya soal rasa, tapi juga membaca peluang di pasar. Menyasar segmen yang belum banyak pemainnya, Doi berhasil menciptakan sesuatu yang beda. Namun, di balik strategi itu, terselip cita-cita pribadi yang Doi bawa sejak awal membangun usahanya. Naik haji itu cita-cita saya sekarang nih Mbak. Aduh, cita-cita banget pengen naik haji gitu. Cuman kalau saya lihat naik haji reguler itu ngantrinya 30 sampai 40 tahun. Artinya umur aku sekarang 40. Kalau 40 itu masa 80 tahun saya naik haji gitu. Dan ternyata ada nih namanya Haji Furoda, itu haji tanpa antri, langsung berangkat. Tapi memang biayanya itu sampai 500 juta satu orang. Lalu saya berpikir, kan nama itu doa ya. Jadi saya berharap semoga dari usaha ini bisa memberangkatkan saya dan keluarga naik haji lewat Haji Furoda. Nama usaha pun jadi pengingat dan penguat doa. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang bekerja bersamanya. Kita nih di Bubur Ayam Haji Furoda ini setiap tahun itu ngeberangkatin karyawan untuk umroh gitu. Jadi alhamdulillah Agustus ini karyawan kita yang paling senior itu kita berangkatkan untuk umroh gitu. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa terus berangkatin anak-anak untuk selalu umroh tiap tahun. Perlakuan baik kepada karyawan ini membuat tim semakin loyal, bekerja dengan hati, dan ikut menjaga kualitas layanan. Tak heran, bubur ayam Haji Furoda bukan hanya ramai pelanggan, tapi juga viral di media sosial. Kita coba untuk memperkenalkan aja sebetulnya. Jadi pada saat kita baru buka, kita manggil KOL, kita juga punya Instagram. Semua tentunya Allah yang menentukan ya. Efeknya, brand makin dikenal luas. Permintaan untuk buka cabang pun mulai berdatangan.
Salah satunya di Bintaro, yang ternyata jadi cabang paling rame. Ikhtiar dari kita sebetulnya hanya itu aja Mbak. Tapi memang dari tahun 2023 itu banyak banget pelanggan kita yang minta buka di Bintaro dong, buka di Bintaro dong. Jadi saya rasa pada saat kita buka di Bintaro itu pelanggan-pelanggan dulu yang pada datang ke Gandaria mereka udah nggak perlu jauh-jauh lagi, mereka tinggal ke sini semua gitu. Dan betul, pada saat kita baru buka tuh kan saya kenal beberapa pelanggan lah gitu. Oh ini pelanggan yang dulu, akhirnya kita alhamdulillah terima kasih ya Mas Aldi buka di Bintaro dan lain-lain. Dalam strategi pemasaran, lokasi usaha bukan sekedar nempatin atas dasar domisili si owner loh bos. Lokasi jadi salah satu pilar marketing yang menentukan keberhasilan penjualan. Seperti halnya dengan Aldi, doi domisili Bandung, tapi memilih lokasi usahanya di Gandaria, Blok M, dan Bintaro. Lalu pada saat kita buka di Bintaro, itu paling ramai di Bintaro. Kenapa? Kalau menurut kita sih, kayaknya nih di wilayah Bintaro ini banyak pasangan muda. Ya, artinya mereka lebih prefer jajan daripada masak gitu. Jadi kayak misalnya sarapan, kita makan ke Furoda aja sarapannya. Jadi mereka datang ke sini untuk sarapan. Begitu juga dengan makan malam. Jadi aku rasa seperti itu sih. Tuh bos, kalau target pasarnya aktif dan punya kebiasaan buat wisata kuliner, omset cenderung lebih stabil. Untuk ngeviralin itu gampang sebetulnya. Gampang banget untuk ngeviralin. Cuman yang paling penting itu adalah produk kita harus kuat sebetulnya. Jadi pada saat kita dikenal, lalu pelanggan itu makan, kita harus yakin kalau pada saat makan mereka pasti balik lagi. Artinya produk yang harus kuat sebetulnya. Menurut aku sih gitu ya. Rahasia lainnya, owner nggak cuma jaga kualitas sendiri, tapi menularkan rasa memiliki ke tim. Konsepnya bukan sekedar tukang bubur, tapi pengusaha bubur. Konsistensi rasa adalah salah satu brand promise, janji yang dipegang teguh kepada pelanggan. Owner wajib untuk selalu QC, wajib itu. Walaupun kita udah percaya nih sama si A, dia udah bisa nih masak bubur. Tapi kita harus selalu QC. 3 hari sekali, seminggu sekali, harus wajib ngejaga produk gitu. Karena dunia kuliner itu galak banget Mbak. Bertahun-tahun kita enak, sekali kita makan gak enak ditinggalin. Kalau mau bersaing di bisnis kuliner, ya harus begitu bos. Jaga kualitas rasanya. Bahkan, cakwe yang dulunya dari supplier, sekarang produksi sendiri. Dan jadi second best seller di outlet Bintaro loh bos. Jadi dulu tuh waktu di Gandaria kita nggak ada live cakwe. Cakwenya kita masih ngambil dari orang. Cuman berjalannya waktu, kita punya mimpi untuk menjadi besar. Pada saat kita besar, masa kita ngambil cakwe terus dari orang gitu. Akhirnya kita coba bikin produk cakwe sesuai dengan lidah kita, sesuai dengan yang kita mau. Karena pada saat ngambil di orang, adalah rasa, aduh harusnya kurang ini nih, harusnya pakai ini nih gitu. Akhirnya kita putusin pada saat kita buka di Bintaro, udahlah kita coba bikin cakwe sendiri. Alhamdulillah jalan. Jelas, konsep live cooking ini tidak hanya menambah nilai hiburan buat pelanggan, tapi juga membangun kepercayaan soal kesegaran bahan. Nah bos, di sini kelebihannya bubur ayam Haji Furoda, kita punya live cakwe. Cakwenya kita adon sendiri, kita bikin sendiri, sausnya juga kita bikin sendiri, kita produksi semua sendiri. Jadi silahkan cobain di bubur ayam Haji Furoda, cabang Bintaro. Dalam tren kuliner modern, fusion food terbukti menjadi salah satu strategi adaptasi selera konsumen yang efektif loh bos. Kita yang membedakan kalau menurut aku sih sebetulnya topping-toppingnya Mbak. Kita di sini ada jamur shiitake, ada kulit crispy, ada pangsit goreng, ada sayap. Jadi memang ada topping-topping unik yang membedakan kita dengan bubur-bubur yang lain. Eits, jangan salah bos, variasi topping bukan sekedar pelengkap, tapi juga bagian dari strategi biar pelanggan punya banyak pilihan. Hasilnya, ratusan hingga lebih dari 1000 porsi ludes terjual setiap harinya bos. Kalau porsian tuh alhamdulillah sehari itu kita untuk di Blok M pagi aja kita sekitar 400 porsi. Bintaro itu pagi sekitar 400 porsi. Malam itu sekitar 300 sampai 400 porsi malam. Gandaria juga sama di Blok M sekitar 1200-1300 porsi lah sehari. Dengan harga 18 sampai 35 ribuan, omsetnya gila-gilaan bos. Tiap cabang tembus ratusan juta per bulannya. Kalau di total miliaran bos. Dengan kombinasi inovasi produk,
Jaga rasa yang konsisten, nggak heran kalau bubur ayam Haji Furoda berkembang menjadi bisnis yang cuannya no play-play, bos. Nah, bos, jadi seperti itu usaha bubur ayam Haji Furoda saya. Pokoknya ingat, segala macam usaha selalu kejar dengan ikhtiar dan doa. Dan yang penting, cuan, bos!